Oke, halo semuanya. Kita balik ke tutorial minggu ini. Kalian udah masuk ke alkohol, terus reaksi sintesisnya. Dia itu eh, ada reaksi sintesis, ada lewat reduksi, ada lewat hidrasi. Tapi nanti kita bakal bahas itu di agak belakangan. Jadi awalnya kita harus tahu apa itu alkohol. Alkohol itu hidrokarbon yang berikatan sama sama ikatan OH. Ikatan apa ngomongnya? Hi- Ada ikatan hidrogennya, ada ikatan OH-nya, jadi dia bisa berikatan sama H2O atau larut dalam air as long as si apa ikatan hidrokarbonnya itu enggak terlalu panjang. Jadi hmm, klasifikasi alkohol tuh ada berdasarkan si hidrokarbonnya. Jadi kayak si karbon yang berikatan sama si OH itu berikatan sama karbon lain atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya di sini saya lihat, kalau misalnya dia berikatan sama C yang nggak ngikut C lain tuh kayak dia berikatan sama satu C doang. Sini kan. Oh, hanya berikatan sama C yang berikatan sama satu C doang. Jadi dia primer. Yaitu alkohol primer. Alkohol, bisa bilang alkohol primer kayak gitu. Terus ini ada alkohol sekunder. Sekunder ya kalau misalnya dia berikatan sama dua C. Dia berikatan sama C di sini sama C di sini. Jadi dia bentuk alkohol sekunder. Kalau ke tersier berarti dia mengikat si karbon di mana si OH itu berikatan. Si karbon ini berkaitan sama tiga karbon lain, berarti itu tiga tersier. Terus ada juga fenol, yaitu di mana si OH ini berkaitan sama cincin benzin atau cincin aromatik. Kalau benzin tuh gini kan, agak kurang bagus ya, agak miring. Benzin tuh gini, ada di sini. OH-nya di sini. Tua, itu tua, OH-nya di sini. Nah, ini tuh berarti dia sebut fenol. Jadi, fenol tuh di mana pas lagi kelebihan yang si OH itu berikatan sama sama senyawa aromatik, salah satunya ada benzen. Jadi dia untuk fenol. Biasanya berikatan dengan OH itu untuk fenol. Jadi salah satu H-nya itu digantiin sama si substituen OH. Nah, selanjutnya ada namanya diol. Tapi sebelum masuk ke diol, kita bikin penamaannya dulu. Cara penamaan senyawa alkohol. Jadi misalnya di sini tuh eh, ada berapa jenis? Satu, dua, hmm, dua, satu, dua, tiga. Oke, berarti rantai utamanya tuh bisa satu dua dari atas. Coba kita pakai contoh ini, bisa rantainya itu satu dua dari atas bawah atau bawah atas juga sama satu dua. Jadi ada dua. Rantai utamanya itu ada dua karbon. Dua karbon, hanya di karbon pertama, terus ada di metil. Itu hanya ada dua. Berarti jadinya dua. Oh, ini tuh bukan satu dua tapi bisa satu dua ke tiga ke bawah. Satu dua tiga ke atas, satu dua tiga ke bawah. Jadi metilnya cuma satu antara di sini dari sini. Atau kalau misalnya mau, ya benar, satu tiga satu tiga. Jadi antara dia mau ke bawah sini atau L ke kiri atau L ke bawah gini, berarti karbonnya ada tiga. Jadi bukan dua, tiga. Satu dua tiga, satu dua tiga, satu dua tiga. Coba kalau dari sini ada dua tiga, dua tiga, satu satu tiga. Sama aja kalau mau ngambil dari atas, buat dari kiri juga si OH-nya bakal ada di karbon kedua. Jadi aku ngambil dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah tuh yaitu itu agak duanya ada dua metil, dua metil terus ini dua ada tiga ya, berarti satu tiga propanol karena OH-nya ada di karbon kedua. Atau bisa juga dibikin jadi
2 metil propan 2. Oh, ini sama ini sama aja. Benar. Oke, lanjut ke dioks. Jadi diol itu dimana kalau ada dua karbon di satu senyawa yang sama ngikat OH. Jadi kayak dua karbon ngikat OH di satu senyawa yang sama. Ini disebut sebagai dioks. Contohnya di sini ada 1,3 ada hidrokarbon yang punya 6C berarti heksana. Heksana dan ada karbon-karbon di ujungnya tuh di satu dan di keenam itu dia ngikat OH. Jadi penamaannya itu heksana heksan satu. Heksan 1,6 karena dia ngikatnya di satu di karbon pertama dan karbon keenam. Jadi kalau misalnya dua ada OH, jadi disebut diol karena dia punya dua terus OH. Heksan 1,6 diol. Oke. Nah, kalau misalnya dia contohnya misalnya cuma sampai karbon kedua doang. Jadi dia bukan heksana tapi hmm, etana lah, etana. Satu ini sini OH, ini OH. Nah, ini tuh disebut glikol. Glikos. Jadi glikos itu di mana si OH-nya itu ngikat karbon pertama sama karbon kedua. Jadi kan karbon pertama sama karbon kedua ya. Itu disebut glikol. Jadi kalau dia di penamaannya tuh bisa aja kita tuh pakai diol tuh sama aja. Tetap benar. Misalnya ini kan ada dua berarti etan satu dua diol. Kayak gitu kan. Tuh, caranya sama hmm, oke. Lanjut untuk diol dia punya karena dia ada D yang nggak cuma orang nggak sama kayak alkohol biasa dia tuh langsung propanol atau propanol di sini tetap harus ditulis heksana satu heksana menonjol atau bisa juga bilang jadi satu heksana dia jadi tetap harus pakai heksana untuk propana jadi nggak cuma propan A nya dihilangin tapi A nya juga ini juga etana atau satu dua etana dio. Nah tapi kalau misalnya ada glikol itu penamaannya bisa diubah jadi uh, etilen glikol. Ya, ini kan etana bisa diubah namanya jadi uh, untuk glikolnya tuh etilen etilen tapi glikol pakai K Pak, tapi kalau bahasa Inggrisnya pakai C misalnya pakai K glikol etilen glikol karena kan contohnya dia jatuhnya D12 glikol terus dia punya dua bus karbon jadi dia punya dua karbon di rantai utamanya jadi etana kan etil etilen glikol jadi kalau misalnya dia ada 4 jadi butalen glikol
ada tiga jadi propilen. Tapi coba kalau misalnya dia tiga, kan kalau tiga kan misalnya tiga, mungkin kalau dibilang bisa kita mungkin kepikirannya tiga tuh ya lantai karbohidrat utamanya panjangnya tiga. Dan ini kan jadinya bukan glikol ya. Jadi biar dia tetap glikol, tapi dia punya tiga karbon di lantai utama sama. Terus, jadi contohnya dia punya lantai ke satu dua sini kan. Tetap tetap kita biar kenapa kita nggak namanya dari atas? Satu, dua, tiga. Ya jatuhnya dia nggak ada di karbon pertama dan karbon kedua dong. Jatuhnya di karbon eh, satu dua di karbon dua sama tiga. Jadi biar dia ada di karbon satu sama dua, kita bikin namanya dari sebelah kanan. Satu, dua, tiga. Nah kayak gini kan berarti dia ada satu, dua, dari satu sama dua tetap glikol. Tapi utamanya itu ada tiga karbon. Jadi bukan etil glikol, jadi propilen glikol. Gitu. Lanjut kita ke kalau misalnya dia senyawa aromatik tadi kayak fenol. Fenol, tapi dia punya gugus apa? Gugus atau substituen lain, gugus substituen lain. OH sudah gugus kata lain. Ada gugus. Hmm. Jadi kalau misalnya ada fenol tapi punya gugus kata lain, kayak misalnya eh, kayak punya Cl atau CH3 ini kayak metil atau klorida gitu. Kalau misalnya jadi kalau misalnya dia punya gugus fungsi lain selain OH itu misalnya namanya ada OH ada Cl, OH ada metil. Nah kalau misalnya ada Cl, jadi penamaannya jadinya ada kloronya dong, ada kloro fenol. Kan? Fenol. Fenolnya tuh di bawah jadi kayak eh, si fenol ini kita bikin jadi kayak rantai utamanya gitu loh. Sininya juga fenol. Jadi kalau misalnya di aromatik tuh OH, gugus OH-nya tuh diasumsiin dia tuh ada di karbon urutan pertama. Jadi selalu urutan pertama. Nah, coba kita hitung ini ada Cl-nya tuh ngikat di karbon berapa? Yang paling dekat tuh dia ikat di karbon ketiga. Sini juga kalau ini kalau yang metil mah dari kanan kiri sama aja dia dari karbon ke dua satu dua tiga karbon ke empat. Jadi penamaannya tuh bisa tiga klorofenol bisa tapi kalau misalnya kita dari senyawa aromatik kemana pada orto meta para kan. Orto kedua meta tiga para tiga para empat. Ini ada di karbon ketiga berarti dia meta klorofenol. Oh, sekolah metil ini ada di para para metil para metil. Nah, metilfenol ini juga bisa dibilang sebagai kresol. Jadi bisa diubah namanya jadi para kresol. Mau atas mau bawah sama aja. Ya ini uh, salah satu penamaan lainnya. Nah, kita udah masuk ke solubilitas di air. Contohnya, coba kita bandingin metanol sama apa? Heksanol. Saya metanol kan dia cuma C CH3OH kan. X CH3OH kan dia ada C-nya cuma satu OH. Terus kalau misalnya heksan kan dia ada C2 agak 6 baru OH. Ya kan? 2, nah, hidrokarbon itu bersifat hidrofobik.
Sedangkan ini bersifat hidrofilik. Sama ini juga hidrofobik, hidrofilik. Nah, tapi kalau sini rantai hidrofobik itu pendek, pendek. Sedangkan ini rantai hidrofobilnya panjang. Jadi ini tuh yang metanol ini bakal lebih larut di air, lebih gampang larut di air. Ini bakal lebih gampang larut di air, tapi kalau ini bakal sulit larut di air atau bahkan nggak larut di air karena rantai hidrofobik kan atau rantai hidrokarbonnya hidrofobik ini lebih panjang daripada rantai yang hidrofilik. Jadi kayak dia akan cenderung untuk nggak larut di air atau bisa tapi kayak dikit banget yang larut di air. Gitu. Sekarang kita masuk ke sintesis alkohol. Sintesis alkohol bisa lewat substitusi nukleofilik sama hidrasi dari uh, antikarbon alkena yang memiliki ikatan yang kedua. Oke, sini ada sintesis nukleofilik dari menggunakan organometalik. Jadi organometalik itu kita pakai logam. Dia bisa pakai Mg, nggak bisa pakai uh, Mg, bisa pakai Mg atau magnesium atau bisa pakai litium, organolitium. Ya. Greennya, green nuts itu pakai organolitium ya pakai litium. Jadi pembentukan reagen green nuts itu nah, pembentukan reagen green nuts dan dia X. Ini ada hidrokarbon sama akil, akil hida katanya, akil hidanya. Sini ada logam magnesiumnya. Nanti dia bakal uh, bereaksi membentuk kompleks RMGX. RMGX. Kenapa bisa membentuk RMGX? Jadi kan ini akil G-. Dia sini hmm, X itu formulaan S positif. Ini dia minus. Sudah sini positif. Sini positif. Nah, dia bakal bereaksi. Dia bakal bereaksi sama si uh, MG ini bakal bereaksi sama si X. Sama si halidanya ini. Membentuk kompleks MGX ini. Sedangkan masih ngebentuk kompleks MGX, kan itu kayak apa ya? Jangan ngebentuk MGX ini. Terus setelah pasti membentuk berikatan sama si halidanya, nanti si awan elektronnya ini udah mulai ada maaf. Jadi kita lihat dulu ini R, MG, X. Dia berikat, ini mah hasilnya ini angka halida RX tambah X. Dia bakal ngebentuk R, X dengan di sini matanya positif, sini positif, sini juga negatif. Halida juga matanya negatif kan, dia juga cenderung. Hanya udah bisa berikatan sama MG, SP berikatan. Oke, terus kita udah ketemu nih, misalnya reagen greenhouse kita nih, RGX. Itu reagen greenhouse kita. Sekarang kita reaksikan si reagen greenhouse kita sama uh, reaksi reagen kita, ya, reagen greenhouse kita sama karbonil, sama senyawa karbonil apa tuh senyawa karbonil itu yang berikatan rangkap dua sama O. Jadi apapun yang misalnya C, senyawa karbonil
Coba kita reaksiin sama sel karbonil. Misalnya, ini reagen ringan kita. Kita mau reaksiin sama karbonil tuh bisa aldehid, keton, atau ya kalau misalnya dua-dua kalau si karbon ini nggak berkaitan sama karbon lain sama sekali, itu disebut sebagai formaldehid. Formaldehid. NO. Ya. Terus ini ada ether. Ether itu berfungsi sebagai pelarutnya. Jadi greenhouse itu harus pakai ether dan pelarutnya tuh harus ether. Nggak bisa yang lain. Nah, itulah perbedaan greenhouse sama organolitium itu kalau misalnya pakai greenhouse kita harus pakai ether. Kalau organolitium kita bisa pakai pelarut lain. Jadi kayak nggak harus ether. Oke, lanjut ke mekanisme reaksinya untuk nanti si R-nya atau si rantai itu karbonnya bakal berikatan si rantai hidrokarbon bakal ngebentuk kompleks NaCO. Pas aku udah sama ether, nanti si rantai hidrokarbonnya bakal berikatan sama sama si formaldehid, sama si karbon dari formaldehid. Itu kompleks ini ya, berarti dia rangkap dua yang di O-nya itu lepas terus ngebentuk uh, atom oksigen dengan muatan negatif karena jatuhnya kan tadi kan dia akan berikatan dua kan, karena salah satu elektronnya satu ikatannya di mana dia dapat elektron dari ikatan tersebut berikatan sama sama si R atau antihidrokarbon si reagen Grignard ini, jadi dia bermuatan negatif kan di sini. Dia bermuatan negatif berarti kayak elektron yang tadi dia pakai barengan itu sama saya itu ada di uh, nggak dipakai bareng lagi, berarti kayak kan tadi saya elektron yang ada di sini nih nggak dipakai bareng si oksigen ini bakalan bermuatan negatif negatif terus dia karena si RMGX tadi reagen greener kita itu si rantai hidrokarbonnya terlepas dari magnesium, mesinnya akan bermuatan positif kan. Positif tadi kan yang minus ini positif. Jadi kita bentuk kompleks di mana CH2O minus sama plus MgX. Ini kompleks yang nggak stabil. Kompleks nggak stabil, jadi kita harus reaksiin dia lagi sama asam H3O plus atau asam. Nah, pas lagi reaksi sama H3O plus, dia bakal membentuk senyawa alkohol. Dia tadinya jadi RCA. Jadi H plus yang ada di sini bakal get omin yang ada di sini. MgX-nya lepas. Jadi RCH2OH. Nah, ini tuh ngebentuk alkohol primer. Karena dia ngikat yang lain. Nah, kalau misalnya dia mau ngebentuk alkohol sekunder atau tersier, ya kita ubah karbonilnya. Jadi ini kan reaksi dengan kalau misalnya alkohol primer tuh dia pakai formaldehid yang ini H H OH OH maaf HA oh kalau misalnya alkohol sekunder pakai aldehyde misalnya C C ini baru H ini oh terus kalau bisa alkohol tersier dia pakai keton C C C dulunya C ini karena dia bakal kalau misalnya di produk akhirnya tuh sini ya jatuhnya nanti di sini ada air, misalnya di sini ada air dia akan jadi sekunder, kalau sini juga ada air dia jadinya
tersier gitu. Reaksinya sama lithium juga sama tadi, cuma bedanya kalau kalau yang Grignard itu harus pakai ether sebagai pelarutnya, kalau lithium enggak. Jadi kalau misalnya di soal ada tulisan kayak ada reaksi ngesintesis alkohol pakai senyawa organometalik tapi larutnya bukan ether, berarti reagennya tuh organolithium. Ada reduksi karbonil. Nah, reduksi karbonil ini uh, juga termasuk salah satu apa namanya, pembentukan sintesis sintesis dari salah satu proses sintesis alkohol tapi pakai hidrasi. Tadi kan aku lihat ada pakai SN kan, substitusi nukleofilik, substitusi nukleofilik sama hidrasi alkena. Jadi kalau yang reduksi ini termasuk ke dalam si hidrasi alkena atau hidrasi ya, hidrasi alkena atau hidrasi dari uh, si rangkap dua, ya si kata rangkap dua ini sama si O atau si gugus karbonil ini kan. Kalau kan tadi yang organometrik itu bisa bisa dibilang sebagai substitusi nukleofilik, karena di sini dia nggak substitut si apa apa namanya, si R ini substitut salah satu ikatan si O, satu ikatan si O. Jadi yang tadinya misalnya kan air itu kan muatannya minus kan, minus, sedangkan kalau misalnya si C si karbon 4 ini kan plus minus, jadinya gitu. Karena kan tadi berkaitan sama greener kan si si anti karbon itu bermuatan negatif, jadi dengan menyerang karbon ation di sini bentuk si kompleks senyawa ini yang tentunya nggak stabil, jadi di reaksi lagi sama senyawa asam buat bentuk si produk alkohol ini. Lanjut ke reduksi karbonil. Nah, reduksi karbonil pakai NaBH4 pakai ALH4. Nah, dia H-nya atau dia tuh pakai si hidridanya ini, aminnya, buat mereduksi uh, aldehid sama keton. Nah, ini termasuk salah satu sintesis alkohol menggunakan hidrasi, menggunakan metode hidrasi alkena. Jadi di sini kalau misalnya pakai NaBH4, misalnya NaBH sodium sodium borohidrida. Misalnya di sini ada uh, anti karbon, nah, misalnya kita pakai dari C lagi. Berarti ini keton ya. Berarti kita coba pakai keton. Keton. Di sini keton kalau misalnya aldehid bakal jadi alkohol primer, keton bakal jadi alkohol sekunder. Coba kita berikan sama si, kita bereaksi sama si NaBH4 misalnya. NaBH. Nah, hamin dari sini, haminnya kalau berikatan sama karbon sini. Karbon, kalau misalnya si ikatan alkenanya lepas kan dia nggak bentuk karbon kation. Jadi H minus atau hidrida ini bakal berikatan sama si karbon yang membentuk ikatan uh, membentuk senyawa karbon tersebut, yang berikatan sama si O-nya langsung. Untuk kompleks senyawa ini O, ini juga ada H ini kan.
dari C. C. Nah, dia bakal direaksi lagi sama asam buat ngebentuk si alkoholnya. Ini C, 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 ada H. Ini O-nya tadi minus. Minus, kan tadi kan ada dua, rangkap dua, ada dua ikatan berikatan sama dia, tapi sekarang cuma satu, jadi dia bermuatan negatif. Sini ada O minus. O minusnya tadi kan, sini ada O minus. Bermuatan minus. Berarti nanti dia H plus yang di sini dari asam ini bakal berikatan sama O minus. Di sini untuk OH. Jadi ini C, dia ngebentuk, kan kalau misalnya keton dia bakal ngebentuk alkohol sekunder ya. Berarti ya. Ini C, A, ya, berkaitan sama dua karbon. Berarti yang berkaitan sama dua kan alkohol sekunder. Jadi kalau bukti ya kalau misalnya kita tuh untuk alkohol sekunder kalau pakai reaksi inti hidrasi. Hidrasi alkil. Nah kalau misalnya dia aldehid ya ini ada H. Aldehidnya diganti H aja, H ini juga ganti H, jadinya alkohol primer. Tuh. Bedanya NaBH4 sama LiAlH4 itu di kekuatan reduksinya. Dia tuh kalau misalnya NaBH4 atau tadi natrium natrium borohidrida, bedanya natrium borohidrida sama lithium lithium aluminium hidrida itu dari kekuatan reduksinya. Jadi kalau lithium kita bilang LiAH4 aja itu dia prediktor yang lebih kuat. Jadi kalau NaBH4 dia cuma bisa mereduksi aldehid sama keton. Kalau misalnya LiA4 itu udah bisa ngereduksi aldehid keton, tapi juga bisa ngereduksi ester sama asam karboksilat, sama asam karboksilat. Tuh. Jadi kalau misalnya reagen atau ya substrat reagen yang pengen direduksi itu bukan aldehid ataupun keton, itu berarti si reduktornya tuh LiAH4. Jadi kalau misalnya dia aldehid atau keton, dia bisa NaBH4, bisa LiALH4. Gitu. Bisa antara keduanya. Tapi kalau selain aldehid keton, berarti ya LiALH4 reduktornya. Oke, sekarang kita masuk ke oksidasi alkohol. Di mana tadi kan kita oksidasi alkohol. Jadi di sini kita kayak apa reverse si reaksi tadi. Jadi yang tadi sintesis alkohol, kita mau mengubah alkohol tadi ke reagen awalnya. Ini kita bisa pakai PCC sama kromic acid atau asam kromat yang punya Cr asam kromat sama PCC. PCC itu pyridinium chlorokromat. Jadi ada Cl, ada Cr. Makanya 2C. Coba kalau kita pakai kromic biasa, kita oksidasi misalnya coba kita pakai yang kromic acid sini, kita mengoksidasi alkohol primer. Primer. Ini ada C CH2 CH2 sini CH3 sini OH. Ini kan asam alkohol primer. Reaksiin sama asam kromat, asam kromat itu bentuknya biasanya Na2Cr2O7. Sebelumnya ada asam sulfat. Na2Cr2 asam sulfat jadi asam kromat. Nah, pas lagi bereaksi dengan asam kromat, dia bakal membentuk asam karboksilat tadi. Ini dia bakal membentuk ya, 3C, H2C, asam karboksilat tuh OH. Sini ada OH.
It's CH2CH3 di sini bakal C OH. Jadi yang C di sini tuh bakal kehilangan A2-nya sama hilang O-nya nggak bereaksi bentuk ikatan rangkap sama O sama oksigen. Jadi mekanismenya tuh kan kita punya alkohol primernya juga ada kromic acid. Kromic acid coba si Na2CO2O7 sama 2SO4 tuh bakal membentuk kromic acid. Jadi mekanismenya misalnya di primer kita 3C COH terus kromic acidnya tuh dari Na2CO2O7 sama H2SO4 membentuk ini kromic acid dia bakal membentuk kromat ester kromat dimana ester kromat tuh ester kromat berarti si OH tadi yang RC dari si alkoholnya tuh bakal dikatakan sama si CR CH3 H3C H2C kan OH di bakal dikatakan sama si CR sini terus sama ini kromat ester H ini kromat ester biar kita nggak bentuk asam karboksilat. Nah, ini kromat ester ini, kromat ester ya. Kromat ester ini, dia tuh nggak stabil. Jadi dia bakal cenderung membentuk produk lain. Just bakal melakukan reaksi lebih lanjut buat menstabilkan dirinya. Nah, dari sini tuh si H2O kan bentuk H2O-nya tuh dari sini ya. Yang ini OH, nah, H2O bakal membentuk OH di sini sama H di sini bakal membentuk H2O. Jadi O ini berkata sama CH di sini. Membentuk H3C, H2C secara anel. Wah, itu suatu kompleks yang nggak stabil. Jadi dia bakal reaksi lanjutan. Jadi si H2O-nya misalnya tadi. Oke, kita sini. H2O-nya bakal bereaksi sama H yang ada di C sini. Nah, ini ada O-nya. Ini H2C, terus ini ada O. Di sini O-nya H2O bakal dikatakan sama H di sini. H di sini membentuk kompleks H3O plus atau asam. Itu asam. Ini H3O plus nanti ada untuk asam nanti ikatannya si ester kromatnya bakal putus membentuk DRC A3C terus ini si C bakal berikatan sama nya A2C berikatan CH dia cuma melihat H doang A C C CH ya CH berikatan sama O CH2
Apa lanjutnya berarti ini udah berikatan 4 1 2 3 4 satunya berikatan sama H sama C, nya sama O. Dia nggak bentuk T, nah, C, A, C. Oh, berarti dia ngebentuk aldehid. Aldehid tambah kromat 4. Jadi yang tadinya kromatnya tadi berikatan sama si alkoholnya tuh bakal putus. Itu kompleks CR, CDL, CDL, CR, CR4, karena ada baik. Tadi awalnya kan dia ngebentuk dinamika 1, 2, 3, 4. Jadi dia punya dua satu pasang elektron bebas jadi sekarang. Dan yang berikatan itu cuma 4 elektron ya. Jadi CR4, keempat. Nah ini kalau misalnya dia pakai alkohol primer, kalau pakai formic acid, dia nggak bentuk alkohol, dia nggak bentuk karboksilat. Kalau sekunder dia bentuk keton. Ya jatuhnya kalau misalnya dia ada dua C-nya, misalnya yang tadi kan di sini, dia nggak bentuk aldehid. Uh, aldehid kan kalau misalnya dia sekunder di sini ada C, C-nya nggak ada H, misalnya. Misalnya di sini nggak ada H, dia bakal bentuk C lagi di sini. Ya kan? Itu dua tiga itu C, di dengan C, jadi dia bakal ngebentuk keton. Ya, beda situ aja sih. Ya, eh, pokoknya kalau misalnya dia alkohol primer, dia tuh bakal dioksidasi buat ngebentuk asam karboksilat. Kalau misalnya dia sekunder, dia bakal ngebentuk eh, keton dari hasil oksidasinya tadi. Sekarang coba kita pakai PCC atau dari namanya pyridinium klorokromat. Beda dari kalau kloronic acid yang membentuk asam karboksilat dari alkohol primer, kalau PCC dia bakal membentuk aldehid. Oh ya, berarti kalau misalnya karboksilat tadi kan kalau misalnya ada sekunder dia bentuk keton. Nah, uh, kalau misalnya dia nggak bentuk keton dia nggak bisa bereaksi lagi dong karena nggak ada H lagi yang bisa diambil si H3O plus ini. Si H3O plus, si H2O. Jadi nggak bisa si H2O ini nggak punya H lagi buat berikatan menjadi H3O plus. Nanti dia nggak bakal ngebentuk. Setelah keton dia nggak bakal ngebentuk senyawa-senyawa lain. Jadi kayak reaksi itu nggak bakal bisa terjadi. Jadi kalau misalnya di aldehid, berarti dia masih punya satu H kan. Satu H di sini. Dia masih bisa melakukan reaksi lanjutan sama si uh, asam kromat ini atau formic acidnya buat membentuk asam karboksilat. Jadi kalau saya ini aldehid bereaksi lagi sama asam kromat sama formic acid. Tadi reaksi lagi sama HO, CR, oh, ini dia bakal ngebentuk asam uh, karboksilat. Asam karboksilat. Ini kan aldehid C, C, asam karboksilat. Ya. Jadi si H ini bisa si H dari aldehid ini masih bisa bereaksi sama si asam kromat atau sama si uh, H3O plus. Jadi nanti si H dari hidrogen dari si aldehid itu bakal bisa membentuk H3O plus lagi dari dari H2O yang bakal kebentuk dari kompleks si kromat ester tadi. Jadi kan nanti dari kromat ester bakal kebentuk H2O, nanti H2O tadi bisa berikatan sama H yang ini berikatan H untuk H3O plus, nanti bakal
banyak hal nge nanti yang kompleks aldehid sama asam kromat ini bakal reaksi sama si H3O plus berarti bakal eh sorry tadi yang kan aldehid berikatan sama si asam kromat terus nanti dari reaksi itu bakal ada H yang dari aldehid tadi bakal direaksikan dengan H2O yang tadi dilepas hasil dari pembentukan asam kromat. Terus membentuk H3O plus, H3O plus kromat 4 dan asam karboksila. Ini kalau misalnya kita ngoksidasi si alkohol primer, ya, misalnya kita ngoksidasi alkohol primer pakai asam kromat, itu kan nggak bentuk asam karboksilat. Jadi dia nggak bakal berhenti di aldehid doang, karena dia tuh asam kromat itu termasuk uh, oksidator yang kuat banget. Jadi walaupun dia nyampe aldehid, dia bakal ngelakuin reaksi lanjutan, dia bakal memberikan reaksi oksidasi buat membentuk asam karboksila. Jadi kalau misalnya dia sekunder ya, ada kalau jadi dia bakal deketan. Sekarang pakai presisi, pakai PCC ya. Pakai PCC, dia tuh bedanya di alkohol primer aja sih. Kalau sekunder dia bakal keton, tapi kalau misalnya alkohol primer dia bakal bentuk aldehid. Jadi PCC itu nggak sekuat apa? Nggak sekuat si asam kromat, kromic acid. Kita cuma bisa ngoksidasi alkohol primer ke fase aldehidnya aja. Jadi nggak ke asam karboksila. Jadi kalau misalnya dia bentuk aldehid, berarti PCC. Atau kalau misalnya dia pakai PCC, berarti bakal nggak bentuk aldehid sampai si uh, aldehid aja. Nggak lanjut ke asam karboksila. Oke, lanjut. Oh ya, tadi kan ada cuma primer sama sekunder. Kenapa alkohol tersier tuh nggak punya nggak bisa dioksidasi lagi karena tadi aku udah bilang yang di chromic acid kenapa keton apa keton tuh nggak bisa melakukan oksidasi lanjutan karena dia nggak punya H-nya lagi nggak punya hidrogennya lagi buat ya reaksi buat melakukan reaksi oksidasi dengan chromic acid lagi tadi. Nah, sama kayak alkohol primer, alkohol sekunder, si C yang berikatan sama si OH ini, dia kan nggak punya, misalnya kan kok tersier tuh kan gini ya, maaf, tersier kan C, ini CH3, 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 ini OH. Berarti si C ini udah nggak punya H lagi dong ya. Jadi dia tuh nggak punya H buat dioksidasi. Karena ya buat ngelakuin oksidasi maka tadi yang asam kromat tuh dia perlu H buat melanjutin reaksi oksidasi aldehid ke asam karboksila. Nah, uh, si alkohol tersier ini nggak punya hidrogen lagi di karbon yang berkaitan sama OH-nya ini dia nggak bisa dioksidasi, tidak bisa melakukan reaksi oksidasi. Tuh. Masuk ke reaksi dengan HBr. Jadi nanti si gus OH-nya diprotonasi jadi OH2 plus, OH2 plus atau H2O itu maka gus lepas yang banyak jadi gampang lepas gitu kan. Jadi kalau misalnya dia alkohol sekunder atau alkohol primer atau alkohol tersier, dia bakal berasa sama si Br atau si aldehyda, si bromida ini melalui SN1. Kenapa? Karena dia tuh berarti dia tuh karbonnya tersier atau kayak karbon satu sekunder. Jadi kayak uh, yang berikatan sama karbon berikatan. Jadi kayak ini kan jadi nanti yang berikatan sama karbonnya tuh bakal lebih banyak kan. Tersier malah banyak. Jadi OH. Jadi nanti si nukleofiliknya itu bakal lebih sulit berikatan sama ya punya C-nya banyak atau disubstitusi banyak atau substituennya banyak. Jadi dari materi SN kita tuh tahu kalau misalnya di tersier tuh lebih susah buat disubstitusi sama nukleofilik karena kalau semakin banyak substituen tuh dia semakin susah untuk berikatan karena kayak semakin banyak penghalangnya buat si nukleofilik bisa supaya semakin banyak penghalang si nukleofilik untuk berikatan sama si karbokatil yang ingin dia serang gitu. Jadi semakin
Padat semakin banyak substituen tuh semakin susah untuk si nukleofilik berkaitan sama si karbokation. Jadi makanya kalau dia alkohol sekunder atau alkohol tersier, dia bakal cenderung berkaitan sama si karbokation. Si BR bakal cenderung berkaitan dengan karbokation melalui uh, reaksi SN1. Itu karbokation tadi itu kebentuk karena si OH akan diprotonasi jadi H2O nih. Jadi H2O tekan positif ini dia gampang lepas jadinya. Dia bagus lepas yang baik. Dan itu karbokation, karbokation bakal berkaitan sama nukleofilik. Tapi dia bisa berikatan melalui proses melalui reaksi SN1 atau SN2 sesuai dari jenis alkoholnya. Jadi kalau misalnya di alkohol primer dia membentuk uh, dia tuh bereaksi sama HBr melalui uh, reaksi SN2 karena substituennya dikit berarti si nukleosidnya akan mudah untuk berkaitan sama karbon kation yang terbentuk. Misalnya kayak gini, misalnya dia primer nih, ini kan jatuhnya primer. Primer di OH nya diprotonasi sama H3O plus membentuk H2O plus. Dilepas, saat di sini ada karbon kation, dia bakal berikatan sama si nukleofilik atau si BR, si halogen BR ini, si BR minus ini. Bentuk RBR. Itu SN2 berarti ya. Substitusi nukleofilik 2. Sekarang tiols. Apa itu tiols? Tiols itu dimana uh, tiols itu sulfur langsung. Jadi tadi kan diol tuh OH-nya ada dua. Kalau alkohol tuh ada OH. Tiols itu SH. Jadi bukan oksigen, dia nggak menggunakan OH atau oksigen dalam untuk berikatan sama si hidrogennya, tapi dia menggunakan sulfur. Jadi bukan OH tapi dia SH. Gugus tugas atau gugus fungsi SH. SH ini tiol. Membentuk senyawa tiol. Jadi cara ngesintesis tiol ini kita punya sodium hidrosulfida atau ya apapun misalnya Na plus atau yang lain misalnya trigonat Na plus atau CaSH-nya 2. Pokoknya ya senyawa yang punya hidrosulfida terus nanti direaksi sama alkil halida nanti bakal membentuk tiol di mana si hidrokarbon si rantai alkilnya ini atau rantai hidrokarbon ini bakal berikatan sama hidrosulfida yang bermuatan. Jadi kan kalau si alkilida putus kan halida bermuatan negatif. Jadi bentuk karbon kation di sini. Jika Na plus itu positif nanti bentuk negatif. Jadi yang positif berkaitan sama negatif, negatif berkaitan sama positif. Jadi hidrosulfida berkaitan sama si alkil membentuk tiol, terus si sodium sama halida bakal membentuk kompleks NaX atau sodium halida, sodium halida, sodium halida, natrium halida sama aja. Nah, bahwa sih pas nyawa di mana ada hidrokarbon, rata hidrokarbon sama hidrosulfida itu disebut sebagai tiol. Jadi tiol itu hidrokarbonnya punya bus hidrosulfida tiol. Dan ini mekanisme sintesis nyawa tiol. Ya, buat materi kali ini kayak cuma sampai sini aja. Terima kasih.